Sobat Syair Asmara. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam, di malam keempat. Dan kita lanjutkan kisah di malam kelima. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam kelima, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Baginda yang bijak disebutkan bahwa Raja Yunan berkata kepada wazirnya, "Hai wazir, di dalam dirimu ada rasa dengki terhadap Rauyan Al-Hakim sehingga engkau hendak membunuhnya. Nanti engkau akan menyesal sebagaimana Raja Sinbad ketika membunuh burung baas." "Bagaimanakah kejadiannya, Baginda?" tanya wazir penasaran. Raja Yunan pun bercerita kisah Raja Sinbad dan burung baas. Disebutkan bahwa ada salah seorang raja Persia yang sangat menyukai tontonan keramaian, suka bertamasyah dan berburu. Sang raja mempunyai burung baas yang ia pelihara, serta tak pernah berpisah dengannya. Bahkan tatkala tidur di malam hari, ia tetap memegang burung itu di tangannya. Jika pergi berburu, ia membawa burung baasnya. Burung itu membantu membawakan di lehernya sebuah mangkok emas yang biasa digunakan untuk minum. Suatu hari, saat raja sedang duduk santai, burung baas berkata, "Wahai Baginda, ini adalah saat yang baik untuk berburu." Raja Sinbad lalu mempersiapkan peralatan untuk berburu. Setelah semuanya siap, raja berangkat berburu bersama burung baasnya. Saat beberapa lama melakukan perjalanan, tibalah mereka di sebuah lembah. Di sana, mereka memasang perangkap hewan buruan. Tiba-tiba, ada seekor kijang yang terjatuh dalam perangkap itu. "Akan kubunuh siapapun yang tidak bisa menangkap kijang itu ketika lari ke arahnya," titah sang raja. Maka, seluruh pengawal segera mempersempit ruang pengepungan terhadap kijang. Tiba-tiba, si kijang lari ke arah raja, mengangkat kedua kaki dan menurunkan kedua tangan ke dadanya, seakan ia mencium bumi untuk menghormati sang raja. Melihat sikap kijang, Raja Sinbad meremehkan si kijang. Lalu, kijang itu lari karena keteledoran sang raja, dan menghilang di hutan. Raja memandang ke arah pengawalnya dan para pengawal saling berbisik melihat kijang itu lolos dari hadapan raja. "Hai wazir, apa yang dikatakan oleh para pengawal?" tanya Raja Sinbad pada wazirnya. Wazir pun menjawab, "Mereka mengatakan bahwa Baginda telah menyatakan, siapa yang dilewati kijang itu dan tidak bisa menangkapnya maka akan dibunuh. Namun, bagaimana bila yang dilewatinya ternyata adalah Baginda sendiri? Demi hidupku, aku akan mengikuti sampai aku menemukan kijang itu," ucap raja membela diri. Maka, Raja Sinbad mengikuti jejak kijang itu, hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Sementara itu, burung baas mematuk kedua mata kijang sampai buta. Lalu, raja mencabut sebatang kayu dan memukulkan kepada kijang hingga roboh terkapar. Sang raja memerintahkan untuk menyembelih dan mengulitinya, serta mengikatkannya di pelana kuda sang raja. Pada saat itu, suasana sangat panas. Sementara, tempat itu sunyi dan tidak terdapat air sama sekali. Raja merasa haus, kudanya pun kehausan. Raja mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Lalu, ia melihat sebuah pohon yang mengeluarkan air seperti mentega. Saat itu, raja memakai kulit di telapak tangannya. Raja kemudian mengambil mangkok di leher burung baas dan mengisinya dengan air. Ia letakkan air di kedua kaki burung baas. Tiba-tiba, burung baas mematuk mangkok itu hingga terbalik. Raja Sinbad lalu mengambil mangkok dan mengisi lagi dengan air. Namun, kembali burung baas menumpahkannya. Raja pun marah. Ia mengambil mangkok untuk yang ketiga kalinya, namun burung baas segera membalikan mangkok itu. "Hai burung jahat, semoga Allah membinasakanmu," ucap raja dengan marah. "Apakah engkau melarangku untuk minum, melarang dirimu untuk minum, bahkan melarang kudaku untuk minum?" Raja kemudian memukul burung baas dengan pedang hingga kedua sayapnya patah. Burung itu menegakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Lihatlah yang ada di atas pohon." Raja menengadahkan kepalanya. Ternyata, ada ular di atas pohon. Adapun yang mengalir ke bawah bukanlah air, melainkan racun dari liur ular. Raja menyesali diri telah memotong sayap burung baas. Kemudian, raja bangkit dan menunggangi kuda, membawa kijang hingga tiba di tempatnya semula.
Ia menyerahkan kijang kepada koki untuk dimasak. Setelah itu, raja duduk termenung sambil menatap burung baas yang ada di tangannya. Burung itu lambat laun sekarat dan beberapa saat kemudian mati. Raja berteriak sedih dan menyesal karena telah membunuh burung baas. Padahal burung itu sudah membebaskannya dari kebinasaan. Demikianlah cerita tentang Raja Sinbad. Mendengar ucapan Raja Yunan, sang wazir berkata, "Baginda yang bijaksana, apakah bahaya yang telah hamba lakukan, sedangkan hamba melihat keburukan dari orang itu? Sesungguhnya hamba berbuat demikian hanyalah demi kecintaan hamba kepada Baginda. Suatu saat, Baginda akan mengetahui kebenarannya. Jika Baginda terima saran hamba, maka Baginda harus menjauhinya. Jika tidak, maka Baginda akan binasa, sebagaimana celakanya seorang wazir yang telah menipu putra seorang raja." "Hai wazir, bagaimana ceritanya?" tanya Raja Yunan kepada wazir. Wazir pun kemudian bercerita kisah seorang wazir dan putra raja. Tersebutlah raja memiliki seorang anak yang sangat senang berburu. Raja itu juga mempunyai seorang wazir. Raja memerintahkan agar wazirnya selalu bersama putra mahkota. Pada suatu hari, putra mahkota pergi berburu bersama wazir. Putra mahkota melihat seekor hewan buas yang besar. Dekati hewan itu. Perintah wazir kepada putra mahkota setengah memaksa. Putra mahkota akhirnya menuju ke arah hewan buas itu hingga masuk ke hutan belantara. Hewan itu pun menghilang ke hutan yang lebih dalam. Putra mahkota menjadi bingung. Ia tak tahu kemana akan melangkah. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis di tengah jalan. Gadis itu sedang menangis. "Siapa kamu?" tanya putra mahkota. "Aku adalah putri salah seorang raja di India. Ketika itu aku berada di sebuah hutan kerajaan. Tiba-tiba, aku terserang kantuk hingga terjatuh dari atas kuda. Lalu, aku tidak ingat apapun lagi. Kini aku sedang bingung. Tidak tahu berada di mana dan harus kemana," jawab gadis itu. Mendengar penuturan si gadis, putra mahkota merasa kasihan. Maka putra mahkota menaikkan si gadis ke atas kudanya, lalu memboncengnya. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah pulau. "Tuan, aku ingin beristirahat," kata gadis itu. Putra mahkota menurunkan si gadis dari kuda. Kemudian si gadis menuju ke suatu tempat. Putra raja membuntuti gadis itu dari belakang, sedang gadis tidak mengetahuinya. Ternyata, si gadis adalah hantu betina. Ia mendengar gadis berkata kepada sekelompok hantu, "Hai anak-anakku, hari ini aku bawakan kalian seorang pemuda yang gemuk," ucap gadis itu. "Ibu, segeralah bawa ia ke sini. Kita akan menyantapnya," balas anak-anak hantu. Ketika mendengar percakapan mereka, putra mahkota merasa akan celaka. Maka, lemaslah seluruh persendiannya. Dalam keadaan sangat takut dan kembali ke tempat semula. Gadis hantu kemudian keluar dan melihat putra mahkota seperti ketakutan dan gemetar. "Kenapa engkau ketakutan?" tanya si gadis kepada putra mahkota. "Aku punya musuh yang sangat aku takuti," jawab putra mahkota dengan bibir yang pucat. "Bukankah telah kau katakan bahwa engkau adalah putra mahkota dari seorang raja? Kenapa engkau tidak memberikan harta kepada musuhmu agar ia senang dan tidak memusuhimu lagi?" "Musuhku itu tidak senang dengan harta. Ia hanya senang dengan nyawa. Itulah yang aku takutkan. Aku adalah orang yang teraniaya. Jika engkau orang yang teraniaya, segeralah minta tolong kepada Allah. Kiranya cukup bagimu untuk menghindari kejahatan dari siapapun yang engkau takuti." Lalu, putra mahkota menengadahkan kepalanya ke langit. "Wahai Zat yang maha menerima doa orang-orang teraniaya, apabila ia berdoa, wahai Zat yang maha menghilangkan kejahatan, tolonglah hamba dari musuh hamba, dan hindarkanlah ia dari diri hamba. Sesungguhnya engkau sangat berkuasa atas segala yang engkau kehendaki." Gadis itu segera pergi ketika mendengar doa putra mahkota. Dan putra mahkota pulang ke kerajaan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama sang wazir. "Wahai Raja Yunan, jika Baginda percaya pada Rawiyan Al-Hakim yang sebagai penasihat itu, maka ia akan membunuh Baginda dengan kejamnya," kata wazir kepada Raja Yunan. "Jika Baginda berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya ia merencanakan kebinasaan Baginda.
Bukankah ia menyembuhkan Baginda dari penyakit dengan sesuatu yang Baginda pegang? Maka bukan tidak mungkin jika ia akan mencelakakan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang pula. Raja Yunan mulai terhasut oleh bujukan wazir. Kata-katamu memang benar, wahai wazir yang menasihatiku. Sebab, apa yang engkau katakan bisa saja terjadi. Mungkin saja Rauyan Al-Hakim adalah mata-mata yang mencari celah untuk membinasakanku. Jika ia telah menyembuhkan penyakitku cukup dengan sesuatu yang aku pegang, maka ia tentu mampu untuk membinasakanku dengan sesuatu yang aku cium dan sebagainya. Raja Yunan diam sebentar. Hai wazir, apa yang harus dilakukan? Tanya raja kepada wazir. Utuslah pengawal untuk memintanya hadir ke istana. Jika ia datang, pancung lehernya, maka kejahatannya akan selesai. Dan hamba akan menipu ia sebelum didahuluinya. Jawab wazir jahat itu. Raja Yunan pun memerintahkan pengawal untuk menjemput Rauyan Al-Hakim. Dan Rauyan Al-Hakim pun datang dengan rasa gembira. Apakah engkau tahu mengapa diundang ke istana? Tanya Raja Yunan kepada Rauyan Al-Hakim. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah yang Maha Tinggi. Jawab Rauyan Al-Hakim. Aku mengundangmu untuk membunuh dan untuk menghilangkan nyawamu. Ungkap Raja Yunan. Tentu saja, Rauyan Al-Hakim sangat heran dengan ucapan raja. Baginda, kenapa engkau hendak membunuhku? Apa kesalahanku? Tanya Rauyan Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah mata-mata, datang ke kerajaan ini untuk membunuhku. Sekarang, akulah yang akan membunuhmu sebelum engkau membunuhku. Tebaslah leher si pengkhianat ini. Singkirkan ia agar kita bisa terlepas dari rencana jahatnya. Kemudian, Raja Yunan berteriak memanggil Algojo. Baginda, biarkan aku hidup. Niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu. Janganlah Baginda membunuh hamba. Sebab, jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Pinta Rauyan Al-Hakim. Aku tak akan merasa aman kecuali dengan membunuhmu. Sebab, sesungguhnya engkau telah menyembuhkanku dengan sesuatu yang aku pegang. Maka, aku merasa tidak aman kalau saja engkau akan membunuhku dengan sesuatu yang aku cium dan semacamnya. Ucap Raja Yunan pada Rauyan Al-Hakim. Baginda, apakah ini balasan Baginda kepada hamba? Baginda membalas rasa manis dengan kotoran. Maka, ketika Rauyan Al-Hakim merasa pasti dibunuh, ia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Setelah itu, Algojo maju untuk menutup mata Rauyan Al-Hakim seraya menghunus pedang. Sementara, Rauyan Al-Hakim menangis sambil memohon kepada Raja Yunan. Inikah balasan yang hamba terima dari Baginda? Sungguh, ini bagaikan balasan yang diberikan oleh buaya. Ucap Rauyan Al-Hakim. Apa maksudmu mengandaikan balasan dari buaya? Tanya Raja Yunan. Hamba tidak mungkin untuk mengatakannya dalam keadaan seperti ini. Demi Allah, biarkan hamba hidup, Baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Jawab Rauyan Al-Hakim sambil menangis. Berikanlah darah Rauyan Al-Hakim ini kepada kami. Kata beberapa pembesar istana kepada Raja Yunan. Ampunilah ia. Sebab, menurut kami, ia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Baginda. Ia justru telah mengobati penyakit Baginda yang sulit diobati oleh para tabib dan ahli hikmah. Kata sebagian pembesar membela Rauyan Al-Hakim. Kalian tidak tahu alasan mengapa aku menginginkannya untuk dibunuh. Balas Raja Yunan. Kukatakan kepada kalian, bahwa jika aku membiarkannya hidup, maka aku akan mati. Orang yang sanggup mengobati penyakitku hanya dengan sesuatu yang kupegang, berarti ia juga dapat membunuhku dengan apapun yang kusentuh. Aku khawatir ia akan membunuhku. Maka, aku harus segera membunuhnya. Sebab, bisa jadi ia adalah seorang mata-mata yang datang dengan tujuan membunuhku. Jadi, aku harus membunuhnya. Dengan begitu jiwaku merasa aman. Jika hamba harus dibunuh, maka hamba mohon agar Baginda menundanya. Hingga hamba bisa pulang ke rumah, maka hamba akan mengikhlaskan jiwa hamba. Hamba ingin berwasiat kepada keluarga dan para tetangga hamba agar mereka menguburkan hamba. Hamba juga akan memberikan kitab-kitab tentang pengobatan. Hamba memiliki kitab yang sangat istimewa,
akan hamba persembahkan agar disimpan di perpustakaan Baginda. Kembali Rauyan Al-Hakim memohon. Kitab apa itu? Tanya Raja Yunan. Kitab itu memuat banyak hal yang tak terhitung banyaknya. Namun yang paling penting adalah apabila Baginda telah memenggal kepala hamba dan membuka kitab itu, serta menghitungnya hingga 3 lembar. Kemudian Baginda membaca 3 baris di lembaran sebelah kiri. Maka kepala hamba yang telah Baginda penggal akan berbicara dan menjawab segala pertanyaan yang Baginda lontarkan. Jawab Rauyan Al-Hakim. Wahai Rauyan Al-Hakim, apabila engkau kupenggal, apakah kepalamu bisa berbicara? Kembali Raja bertanya dengan rasa takjub. Benar Baginda, ini memang suatu keajaiban. Kemudian Raja Yunan mengutus pengawal untuk mengantarkan Rauyan Al-Hakim sambil mengawasinya. Rauyan Al-Hakim pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Raja Yunan hadir di balairung kerajaan, demikian pula dengan para gubernur, para wazir, serta para pembesar lainnya. Tiba-tiba, masuklah Rauyan Al-Hakim dan berhenti di hadapan raja sambil membawa sebuah kitab kuno dan sebuah tempat celak. Bawakan aku sebuah piring, pinta Rauyan Al-Hakim kepada para pelayan. Para pelayan mengambilkan sebuah piring untuk Rauyan Al-Hakim, lalu menuangkan serbuk celak ke piring dan meratakannya. Baginda, ambillah kitab ini dan jangan digunakan sampai Baginda memenggal kepala hamba. Jika Baginda telah memenggal hamba, letakkanlah kepala hamba di piring ini, dan perintahkanlah agar ditekankan pada serbuk celak itu. Jika hal itu Baginda lakukan, maka darahnya akan berhenti. Kemudian bukalah kitab ini, kata Rauyan Al-Hakim kepada Raja Yunan. Setelah kepala Rauyan Al-Hakim dipenggal, Raja Yunan membuka kitab itu. Tetapi, tiap halaman kitab sangat lengket. Lalu, ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, membasahinya dengan air liur, dan segera membuka lembar pertama, kedua, dan ketiga. Lembaran kitab itu sulit dibuka, kecuali dengan mengerahkan tenaga. Raja Yunan membuka 6 lembar dan tidak menemukan satupun tulisan. Wahai Rauyan Al-Hakim, aku tidak menemukan tulisan apapun di dalam kitabmu. Tanya Raja Yunan. Baliklah 1 lembar lagi, jawab kepala Rauyan Al-Hakim. Raja pun membalik 1 lembar lagi. Sebentar kemudian, menyebarlah racun ke seluruh tubuh dan muka raja melalui udara. Rupanya, kitab itu berisi racun. Aku telah terkena racun, kata Raja Yunan. Tiba-tiba tubuhnya jadi kejang. Dalam situasi seperti itu, kepala Rauyan Al-Hakim melantunkan syair, mereka berkuasa dan berbuat sewenang-wenang dalam waktu yang lama. Dalam waktu sebentar mereka lenyap, seakan kekuasaannya tidak pernah ada. Seandainya adil, mereka akan tetap berkuasa. Tetapi mereka telah berbuat zalim, sehingga waktu menindas mereka dengan bala bencana. Kini dunia akan terus melantunkan cerca dan celah kepada mereka. Semua orang akan berkata, inilah balasan atas kezaliman mereka setelah sekian lama berkuasa tanpa ada yang berani meluruskannya. Setelah kepala Rauyan Al-Hakim selesai melantunkan syair, Raja Yunan tersungkur dari singgasana. Rupanya, ia telah menjadi mayat. Demikianlah wahai jin ifrit, seandainya Raja membiarkan Rauyan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan sang raja. Tetapi, Raja menolak permohonannya. Bahkan ia memerintahkan untuk membunuh Rauyan Al-Hakim. Maka, Allah pun membunuhnya. Dan, engkau, wahai jin ifrit, seandainya engkau biarkan aku hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu, kata si nelayan kepada jin ifrit. Tanpa terasa, pagi telah menjelang. Ratu Syahrazad pun terdiam. Dongeng kakak sungguh aneh, indah dan penuh makna. Terdengar pujian dari Dunyazad. Besok malam, aku akan menceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi, tentu saja, jika aku masih hidup dan Baginda mengizinkannya, kata Ratu Syahrazad kepada adiknya sambil melirik kepada Raja Syahrayar. Setelah pagi menjelang, Raja Syahrayar keluar, meninggalkan istananya menuju balairung kerajaan. Ketika balairung kerajaan ditutup, Raja Syahrayar kembali ke istana dan berkumpul dengan istrinya. Nah, sobat syair asmara, karena hari sudah pagi,
maka kita harus menunggu malam hari agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-6 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.